Masa tua yang tenang. Selamat malam para pemirsa. Di dunia ini, ada banyak kisah yang tampak biasa saja. Namun jika kita menilik lebih dalam, ada cerita yang tak bisa didengarkan tanpa meneteskan air mata. Ada seorang kakak perempuan yang selama 8 tahun yang panjang, dengan penuh pengabdian merawat adik laki-lakinya yang menderita lumpuh otak cerebral, palsi, seolah-olah adiknya adalah seorang bayi. Ia percaya bahwa pengorbanannya yang sunyi akan membawa kedamaian kecil, namun badai dahsyat justru menerpa hidupnya. Suatu hari, tanpa alasan yang jelas, perutnya mulai membuncit, hingga akhirnya ia dilarikan ke unit gawat darurat, UGD, di tengah malam. Hasil mengejutkan yang ia dengar dari dokter membuat seluruh keluarga membeku di tempat, dan situasi memburuk hingga polisi pun harus turun tangan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumah keluarga yang tampak tenang ini? Kisah yang penuh air mata, namun syarat dengan rasa kemanusiaan yang hangat ini, akan kita mulai sekarang. Nama saya Dewi. Tahun ini usia saya 35 tahun. Hidup saya tak terpisahkan dari sebuah rumah tua satu lantai yang terletak di ujung sebuah gang sempit. Di sanalah saya memulai hari, setiap subuh, dengan suara rintihan samar dari adik laki-laki saya, Budi. Budi 5 tahun lebih muda dari saya dan didiagnosis menderita lumpuh otak sejak lahir. Karena penyakitnya itu, ia tidak bisa berjalan maupun berdiri sendiri, dan seluruh aktivitas hariannya bergantung pada bantuan orang lain. Selama bertahun-tahun, tangan yang membantunya itu adalah tangan saya. Ayah saya, Pak Sutopo, berasal dari sebuah desa di Jawa Tengah. Seumur hidupnya ia bertani sebelum akhirnya pindah ke kota dan bekerja sebagai kuli bangunan di proyek-proyek konstruksi. Kehidupan yang keras terukir jelas di kerutan wajahnya yang dalam. Ibu saya dulu berjualan kecil-kecilan di pasar, namun fisiknya memang sudah lemah, ditambah lagi dengan guncangan saat Budi lahir, ia perlahan menjadi pribadi yang pendiam dan hidup bagai bayangan di dalam rumah kami yang kecil. Sejak saya masih sekolah, sudah menjadi rutinitas saya untuk langsung berlari ke kamar Budi, sepulang sekolah, mengganti pakaiannya, menyeka tubuhnya, dan menyuapinya bubur sesendok demi sesendok. Ketika teman-teman saya mengenakan pakaian cantik dan berdandan, saya memilih pakaian sederhana yang nyaman untuk membersihkan kotoran adik saya dan menjemurnya di bawah sinar matahari. Terkadang, teman-teman saya menatap saya dengan pandangan kasihan dan tidak mengerti, lalu berkata, "Dewi, kenapa kamu mau menanggung semua beban ini sendirian? Kamu kan masih punya orang tua?" Saya hanya tersenyum dan menjawab, "Karena saya tahu, orang tua saya sudah terlalu cepat menua karena kekhawatiran mereka terhadap Budi. Aku ini kakaknya. Kalau bukan aku, siapa lagi?" 8 tahun telah berlalu, dan Budi masih terbaring di tempat yang sama. Tubuhnya kurus kering, namun wajahnya, secara ajaib, selalu terlihat cerah. Terkadang, jika saya menceritakan sesuatu yang lucu, ia akan tertawa lebar seperti orang bodoh. Satu senyuman dari adik saya seolah mampu melenyapkan semua kelelahan dalam diri saya. Namun, hidup tidak hanya berisi beban merawat. Saya juga seorang wanita, tentu saja saya punya hasrat untuk dicintai dan menjalani hidup saya sendiri. Setiap kali saya mendengar teman-teman saya berceloteh tentang suami dan anak-anak mereka, diam-diam saya harus membasahi bantal dengan air mata. Ada beberapa pria yang menunjukkan ketertarikan pada saya, tetapi mereka semua perlahan mundur setelah mengetahui bahwa saya harus merawat adik saya yang lumpuh otak seumur hidup. Mereka tidak mengatakan apa-apa, tetapi tatapan mata mereka sudah cukup menjelaskan segalanya. Tidak ada seorang pun yang mau ikut memikul beban berat ini bersama saya. 5 tahun lalu, ayah didiagnosis menderita penyakit jantung, dan kesehatannya menurun drastis. Ibu juga semakin sering sakit-sakitan. Akhirnya, tugas merawat Budi hampir sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Saya tidur larut malam dan bangun subuh, dengan satu tangan mengurus makanan, cucian, dan memandikan adik saya, sementara tangan yang lain melakukan berbagai pekerjaan kasar untuk membantu menopang ekonomi keluarga. Kata istirahat dan kesenangan sudah lama hilang dari kamus hidup saya. Namun, sekitar setahun yang lalu, perubahan aneh mulai terjadi pada tubuh saya. Perut saya mulai membuncit, sedikit demi sedikit. Awalnya saya pikir hanya masalah pencernaan, tetapi seiring berjalannya waktu, perut saya membesar dengan jelas. Saya tidak bisa menceritakan hal ini kepada siapapun dan hanya memendamnya sendiri. Bagaimana saya harus menjelaskannya?
Saya belum pernah sekalipun berpacaran atau merasakan cinta yang utuh, jadi mengapa tubuh saya berubah seperti ini? Tak terhitung malam-malam yang saya habiskan dengan berbaring di samping Budi, memeluk perut saya, dan menangis tanpa suara. Saya tidak sanggup memberitahu ayah atau ibu, saya takut dengan tatapan curiga mereka dan bisik-bisik tetangga yang gemar bergunjing. Orang-orang hanya mengenal saya sebagai kakak yang baik hati yang merawat adiknya dengan tulus. Tetapi siapa yang tahu bahwa ada rahasia kelam di rumah ini yang tak berani saya ucapkan. Di tengah malam yang sunyi, ketika semua orang tertidur, saya sering terbangun dengan kaget dalam keadaan antara sadar dan mimpi. Saya merasa seperti ada seseorang yang menyentuh tubuh saya. Tetapi ketika saya membuka mata, yang ada di samping saya hanyalah Budi dengan tatapan kosongnya. Awalnya saya pikir itu hanya halusinasi akibat kelelahan. Tetapi perut yang semakin membesar membuat saya ngeri. Pikiran untuk pergi ke rumah sakit membuat jantung saya berdebar kencang. Tetapi saya selalu mengurungkan niat. Jika saya benar-benar hamil, siapa yang akan percaya pada pengakuan saya bahwa saya tidak bersalah? Siapa yang akan percaya seorang gadis yang tidak punya suami atau pacar bisa hamil? Ibu beberapa kali melihat perut saya dan mendecakkan lidah. Kamu sepertinya agak gemukan akhir-akhir ini. Saya hanya bisa tersenyum paksa dan mengangguk. Tetapi saya tahu, hanya masalah waktu sebelum kebenaran ini terungkap. Saya sangat takut hari itu akan tiba. Malam itu pun datang. Saat saya sedang menjaga Budi yang tertidur, tiba-tiba rasa sakit yang luar biasa seperti ditusuk pisau menyerang perut bagian bawah saya. Rasa sakit yang tak terduga itu membuat saya ambruk ke lantai sambil memegangi perut. Budi hanya menatap saya dan mengeluarkan suara-suara tak berarti. Saya menggertakkan gigi dan merangkak ke pintu untuk memanggil ibu. Ibu melihat saya dan berteriak panik, lalu membangunkan ayah. Ayah segera berlari keluar untuk meminta bantuan tetangga agar membawa saya ke rumah sakit. Di bawah cahaya lampu yang redup, dengan bantuan tetangga, saya diangkut ke atas mobil bak terbuka tua menuju rumah sakit kecil di kota kami. Rasa sakitnya semakin menjadi-jadi, dan seluruh tubuh saya basah oleh keringat dingin. Perut saya terasa seperti ditusuk ratusan jarum. Saya gemetar ketakutan, dan di dalam kepala saya, pertanyaan yang sama terus berulang. Mengapa ini terjadi padaku? Apa salahku hingga harus menanggung penderitaan ini? Setibanya di rumah sakit, seorang dokter melihat perut saya dan matanya terbelalak. Seorang perawat bergegas lari memanggil yang lain. Samar-samar saya mendengar dokter berteriak, "Cepat siapkan ruang gawat darurat." Seluruh tubuh saya gemetar hebat, dan di tengah kesadaran yang memudar, yang ada di pikiran saya hanyalah Budi dan orang tua saya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Sebelum saya sempat memahami apa yang terjadi, saya merasakan beberapa dokter menatap saya dengan pandangan ngeri. Beberapa dari mereka saling berbisik sambil menggelengkan kepala. Saat itulah saya sadar bahwa semuanya berjalan ke arah yang salah. Seorang dokter muda berbisik pelan ke telinga rekannya, tetapi saya bisa mendengarnya dengan jelas. Situasinya aneh. Kita harus segera lapor polisi. Jantung saya serasa berhenti berdetak, dan pandangan saya menjadi gelap. Keringat dingin mengalir di pelipis saya. Saya tidak bisa membedakan apakah saya sedang sadar atau bermimpi. Bersamaan dengan detak jantung yang menggila, rasa takut menjalari setiap pembuluh darah saya. Mendengar 3 kata lapor pada polisi, jantung saya seolah benar-benar berhenti. Meskipun saya terbaring di brankar dengan mata terbuka, seluruh indera saya terasa mati. Saya ingin berteriak kepada dokter, menanyakan apa yang terjadi dan meminta penjelasan, tetapi yang keluar dari tenggorokan saya yang kering hanyalah rintihan tak berarti. Kenapa memanggil polisi? Sebenarnya apa yang terjadi padaku? Aku tidak bersalah. Ibu mengikuti di belakang sambil memegang tangan saya dan menangis histeris. "Dewi, sadarlah. Nak, ibu di sini." Ayah berdiri termangu di koridor. Wajahnya yang pucat pasi dan matanya yang penuh kecemasan, adalah pemandangan yang belum pernah saya lihat seumur hidup. Bagi ayah, yang telah menjalani hidupnya dengan tegar, momen ini pasti seperti belati yang menusuk jantungnya. Ayah tidak berkata apa-apa, tetapi tangannya yang mencengkeram kusen pintu bergetar seolah menahan diri agar tidak jatuh. Tim medis mendorong saya masuk ke UGD. Cahaya lampu yang menyilaukan dan bau desinfektan yang menusuk hidung membuat kepala saya pusing. Seorang dokter perempuan mendekati saya dan berkata dengan suara tegas, "Tenang, kami akan melakukan pemeriksaan dulu, tetapi ada beberapa kejanggalan pada kondisi Anda yang harus kami perjelas."
Apakah ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan? Saya hanya bisa menggelengkan kepala sambil terus menangis. Saya ingin berteriak bahwa saya tidak bersalah, bahwa saya tidak melakukan kesalahan apapun, bahwa saya hanyalah seorang kakak biasa yang merawat adiknya yang sakit, tetapi semua kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Tak lama kemudian, pemeriksaan USG dimulai. Di layar monitor, samar-samar terlihat bentuk yang bergerak, dan jantung saya seakan berhenti. Saya tidak bisa mempercayai mata saya. Apakah aku benar-benar hamil? Saat pikiran itu melintas, rasa takut yang tak terkendali menyelimuti saya, membuat seluruh tubuh saya gemetar dan air mata mengalir tanpa henti. Dokter mengerutkan kening sambil menatap hasil pemeriksaan, lalu berdiskusi pelan dengan rekannya. Beberapa saat kemudian, dokter yang paling tua mendekati saya dengan wajah tegang. Saudari Dewi, saat ini Anda hamil 7 bulan. Janinnya sudah cukup besar, dan ada tanda-tanda persalinan prematur. Ini situasi yang sangat kritis. Namun, alasan kami harus melapor pada polisi adalah karena Anda belum menikah, dan menurut keluarga Anda tidak memiliki pasangan pria. Kalau begitu, dari mana datangnya anak ini? Pertanyaan itu serasa seperti hantaman palu di kepala saya. Tenggorokan saya tercekat, dan saya tidak bisa berkata apa-apa. Benar. Tidak ada pria dalam hidup saya. Merawat adik dan membantu orang tua adalah seluruh hidup saya. Tapi bagaimana saya bisa menjelaskan kenyataan ini? Saya menatap kedua tangan saya yang kapalan. Malam-malam yang kabur itu, saat-saat di mana saya terbangun karena perasaan aneh tetapi berusaha mengabaikannya, semua itu kembali terbayang. Jantung saya terasa seperti tercabik-cabik, dan rasa malu yang tak terlukiskan menyelimuti seluruh tubuh saya. Di luar, ibu hampir pingsan. Ia memegang ujung jas dokter dan berkata dengan terbata-bata, "Tidak mungkin, Dok, anak saya anak yang baik dan polos. Tidak pernah sekalipun." "Dokter, apa tidak ada kesalahan?" Ayah membeku di tempatnya. Matanya kosong menatap kejauhan, bibirnya bergetar seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak jadi. Ayah lebih tahu dari siapapun bahwa saya adalah anak perempuan yang tidak pernah melangkah keluar dari jalur sempit antara rumah dan rumah sakit. Bagaimana ia harus menerima kenyataan bahwa anak perempuannya itu hamil 7 bulan? Di tengah kebingungan itu, polisi tiba. 2 petugas berseragam masuk, membuat suasana yang sudah berat menjadi semakin tegang. Seorang petugas mengeluarkan buku catatan dan bertanya, "Saudari Dewi, siapa ayah dari anak ini? Katakan yang sejujurnya. Semakin lama ditunda, akan semakin merugikan Anda." Saya hanya bisa menggelengkan kepala. Tenggorokan saya tercekat, dan keringat dingin mengalir di pelipis. Ibu meraung-raung. "Anak saya tidak tahu apa-apa. Tolong percaya padanya. Sejak kecil dia hanya di rumah merawat adiknya yang sakit. Dia tidak punya pacar, tidak pernah pergi jauh." Suara ibu terputus oleh isak tangis. Namun, polisi tidak mengubah tatapan curiga mereka. Salah satu dari mereka merendahkan suaranya dan berkata, "Kami menduga ini adalah kasus kekerasan seksual. Wanita ini harus dilindungi, tetapi pada saat yang sama, ia harus mengatakan yang sebenarnya untuk kepentingan penyelidikan. Bayi berusia 7 bulan tidak mungkin muncul hanya dari khayalan." Mendengar kata-kata itu, jantung saya seolah berhenti. Kasus kekerasan seksual? Siapa yang bisa menyakiti saya di dalam rumah itu? Tetangga? Orang yang saya kenal? Atau hipotesis mengerikan yang melintas di benak saya membuat bulu kuduk saya merinding. Mungkinkah seseorang di dalam keluarga saya sendiri yang melakukan kejahatan keji ini? Saya tidak ingin memikirkannya lebih jauh. Saat saya tenggelam dalam kebingungan, rasa sakit yang hebat kembali datang. Saya menjerit sambil memeluk perut, dan air mata mengalir deras. Para dokter berteriak panik, "Cepat pindahkan ke ruang bersalin." Saya dibawa tergesa-gesa ke suatu tempat. Suara roda berangkar, tangisan ibu, dan napas ayah yang berat bercampur menjadi musik mimpi buruk. Di atas meja persalinan, saya merasakan sakit yang luar biasa seolah seluruh tubuh saya robek. Di tengah rasa sakit dan keputusasaan, air mata bercampur dengan keringat. Dalam kesadaran yang kabur, wajah Budi muncul di benak saya. Wajah polos adik saya yang lumpuh otak itu seolah menatap saya dengan memohon. Saya terisak dan berteriak, "Budi, maafkan kakak." Akhirnya,
Tangisan nyaring sesosok kehidupan kecil menggema. Jantung saya berdebar kencang. Rasa takut dan sakit datang bersamaan. Bayi itu berada di tangan perawat, terbungkus handuk putih. Para dokter saling bertukar pandang dengan canggung. Seseorang bergumam pelan, bayinya mirip sekali. Sebelum saya sempat mendengar kelanjutannya, pandangan saya menjadi gelap. Dalam kesadaran yang kabur, saya hanya bisa merasakan satu hal dengan jelas. Hidup saya kini berada di persimpangan yang tak terbayangkan. Dan semua ini barulah permulaan. Saat tangisan bayi itu menggema di ruang bersalin yang dingin, tubuh saya jatuh ke dalam kondisi koma yang dalam. Segala sesuatu di sekitar saya menjadi kabur. Dan hanya bisikan-bisikan cemas yang samar-samar terdengar di telinga saya. Perawat membawa bayi itu keluar. Dan para dokter dengan cepat memeriksa kondisi saya. Dari percakapan singkat mereka, saya bisa merasakan kecurigaan yang kental. Beberapa waktu kemudian, saya membuka mata. Cahaya lampu neon di langit-langit menyilaukan mata saya. Di samping saya, ibu duduk. Dengan mata yang bengkak, ia menggenggam erat tangan saya. Melihat saya sadar, ibu langsung menangis terseduh-seduh. "Dewi, nak, kenapa kamu harus mengalami nasib seburuk ini, putriku?" Sebagai jawaban, saya hanya bisa menelan air mata yang naik ke tenggorokan. Saya tahu betapa sakitnya hati ibu, tetapi rasa sakit saya berkali-kali lipat lebih parah. Putri yang telah berkorban selama bertahun-tahun kini harus menanggung aib yang bahkan tidak bisa ia jelaskan sendiri. Pak Sutopo, ayah saya, berdiri diam di sudut ruangan. Di matanya yang dalam, kemarahan dan kekhawatiran bercampur aduk. Pria tangguh yang seumur hidupnya bertanggung jawab atas keluarga itu harus menyaksikan putrinya melahirkan seorang anak dalam situasi yang begitu memilukan. Di luar pintu rumah sakit, polisi masih menunggu. Saya bisa merasakan betapa hancurnya hati ayah. Ia pasti ingin mempercayai bahwa saya tidak bersalah. Tetapi ia tidak tahu bagaimana harus menghadapi kenyataan yang pahit ini. Dokter masuk dengan ekspresi serius dan berkata, "Saudari Dewi, kondisi bayinya stabil. Tapi saya akan bertanya sekali lagi. Apakah Anda benar-benar tidak tahu siapa ayah dari anak ini?" Saya menangis histeris sambil menggelengkan kepala. "Saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa." Dokter menatap saya dengan pandangan campur aduk antara iba dan curiga, lalu menganggukkan kepalanya sedikit ke arah polisi yang menunggu di luar. Dua petugas mendekat, dan salah satunya membuka buku catatannya. "Saudari Dewi, Anda harus mengatakan yang sebenarnya sekarang juga. Kehamilan 7 bulan tidak terjadi begitu saja. Ini jelas-jelas menunjukkan adanya indikasi kasus kekerasan seksual. Apakah tidak ada orang yang Anda curigai? Apakah Anda pernah dipaksa oleh seseorang?" Tenggorokan saya tercekat dan jantung saya serasa diremas. Kenangan-kenangan yang kabur itu kembali datang seperti gelombang. Saat saya terbangun di tengah malam dengan kaget, sensasi aneh yang saya kira hanya karena kelelahan. Saya gemetar hebat dan ingin berbicara. Tetapi bibir saya terasa kaku. Kalaupun saya mengatakan yang sebenarnya, siapa yang akan percaya? Seorang kakak yang selama 8 tahun merawat adiknya yang lumpuh otak, ternyata hamil tanpa ia sadari di dalam rumahnya sendiri. Ibu panik dan berteriak, "Tidak mungkin, anak saya tidak pernah keluar rumah." Semua tetangga tahu itu. Kalaupun dia mengalami hal seperti itu pasti hanya bisa terjadi. Sampai di situ, ibu berhenti bicara. Ia menatap saya dengan mata terbelalak, seolah baru menyadari sesuatu yang mengerikan. Wajah ayah menjadi pucat pasi, dan sorot matanya seketika menjadi gelap. Saya tahu. Mereka berdua sedang memikirkan Budi. Saya sontak bangkit dan berteriak, "Bukan. Bukan Budi. Adik saya tidak tahu apa-apa. Dia anak yang polos. Jangan menuduhnya sembarangan." Teriakan saya menggema di seluruh ruangan, dan semua orang membeku sesaat. Saya menangis terseduh-seduh sambil gemetar. Saya sadar bahwa sangkalan yang baru saja saya ucapkan justru memperkuat kecurigaan semua orang. Tetapi, saya lebih baik menanggung segalanya daripada membiarkan adik saya yang sakit menanggung aib yang kotor. Polisi tetap tenang. "Saudari Dewi, tenanglah. Kami akan menyelidikinya sampai tuntas. Tetapi jika insiden ini terjadi di dalam rumah itu, Anda harus bekerja sama untuk mengungkap kebenarannya. Bahkan keluarga pun tidak punya hak untuk menyakiti Anda." Saya menggigit bibir hingga berdarah. Hati saya menjadi kusut masai.
Mungkinkah kebenaran yang kejam itu perlahan-lahan mulai terkuak? Selama saya dirawat di rumah sakit, gosip menyebar dengan cepat ke seluruh kampung. Orang-orang berbisik-bisik. Ada yang merasa kasihan pada saya, tetapi ada juga yang dengan jahatnya mengatakan bahwa saya diam-diam menjalin hubungan terlarang dan sekarang berpura-pura tidak tahu saat semuanya terbongkar. Nama Dewi, yang pernah menjadi simbol seorang kakak yang berbakti, dalam sekejap berubah warna menjadi skandal. Saya berbaring di ranjang rumah sakit, dan hati saya hancur mendengar bisik-bisik dari luar. Saya tidak takut orang-orang merendahkan saya. Saya hanya takut hal ini akan membuat Budi menjadi bahan olokan dan adik saya akan menjadi beban lain yang harus menanggung tatapan sinis masyarakat. Pada malam ketiga setelah melahirkan, saya tidak bisa tidur dan terus gelisah. Saya menatap boks bayi di samping saya. Anak itu tertidur lelap. Wajahnya yang kemerahan, bibirnya yang mungil, dan ada sesuatu yang anehnya terasa akrab. Saya menatap bayi itu lama, lalu menangis. Saya tidak tahu apakah saya harus mencintai atau membenci anak ini. Ia adalah darah daging saya, tetapi pada saat yang sama, ia adalah perwujudan mimpi buruk yang telah menjerumuskan hidup saya ke jurang. Di sela-sela tangis, saya berbisik, "Nak, ibu bahkan tidak tahu harus memanggilmu apa atau siapa ayahmu, tapi ibu sungguh minta maaf." Tepat saat itu, pintu kamar terbuka. Ayah masuk. Langkahnya berat, tatapannya muram. Ayah duduk diam di samping tempat tidur dan menatap saya lama. Setelah beberapa saat, barulah ia berkata dengan suara rendah, "Dewi, kamu harus jujur pada ayah. Kalau kamu dipaksa, ayah akan memperjuangkan keadilan untukmu. Tapi kalau ada sesuatu di dalam keluarga kita yang tidak bisa diucapkan, kamu juga harus mengatakannya dengan jujur. Kita tidak bisa membiarkan semuanya seperti ini." Kata-kata ayah membuat hati saya pedih. Saya menutupi wajah saya dan terisak. "Ayah, aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Aku hanya merasakan sensasi-sensasi aneh, tapi setiap kali aku membuka mata, hanya ada Budi yang terbaring di sampingku. Jadi aku pikir itu hanya mimpi." Kata-kata yang keluar dari mulut saya membuat ayah dan ibu membeku di tempat. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan, begitu sunyi hingga suara detik jam pun terdengar. Ayah menggertakkan giginya, dan kedua matanya memerah. Ibu jatuh terduduk di lantai dan meraung-raung, "Ya Tuhan, iya, mungkinkah?" Tidak ada yang bisa melanjutkan kalimat itu, tetapi semua orang tahu, kebenaran yang mengerikan itu perlahan-lahan mulai terungkap. Polisi mulai melakukan tes DNA untuk menemukan ayah dari bayi tersebut. Dengan hati yang gemetar, saya berdoa agar hasil yang kejam itu tidak benar. Tetapi jauh di lubuk hati saya, ada ketakutan bahwa mimpi-mimpi yang kabur itu mungkin bukanlah sekadar mimpi. Malam itu, saya memeluk bayi saya dan menangis tanpa henti. Kemana hidup saya akan mengalir sekarang? Jika kebenaran yang mengerikan itu terungkap, apakah keluarga kami sanggup menahan cemoohan dunia? Saya mencium kening bayi saya dengan lembut dan berjanji, meskipun seluruh dunia membelakangimu, ibu akan melindungimu dengan cara apapun. Setelah keluar dari rumah sakit, hidup saya menjadi mimpi buruk tanpa jalan keluar. Gosip tentang saya menyebar dari kampung kecil kami ke pasar, bahkan sampai ke telinga kerabat jauh. Orang-orang mengarang berbagai cerita. Tatapan kasihan, tatapan penasaran, dan tatapan hina menghujani saya dan keluarga. Setiap kali ibu pergi keluar untuk membeli sayuran, seseorang akan berbisik di dekatnya, "Lihat itu, putrinya pura-pura merawat adiknya, tapi lihat kelakuannya sekarang. Pulang-pulang perutnya sudah buncit." Ibu pulang ke rumah dengan kepala tertunduk, wajahnya basah oleh keringat dan air mata. Udara di dalam rumah terasa begitu berat hingga bisa membuat siapapun sesak napas. Ayah semakin jarang bicara dan hanya merokok dalam-dalam seolah menahan sesak. Ibu setiap malam duduk termangu di dekat jendela, hanya bisa menghela napas seolah mencari jawaban di kehampaan. Dan setiap kali saya melihat Budi, adik saya yang polos, seluruh tubuh saya gemetar. Adik saya masih tidak tahu apa-apa dan tersenyum bodoh saat melihat saya. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa seluruh kampung mencurigainya sebagai orang yang telah menanamkan benih kehidupan di dalam perut saya. Saya merasa kasihan pada adik saya, hati saya sakit, dan rasanya hancur berkeping-keping. Polisi beberapa kali datang ke rumah untuk meminta keterangan. Mereka gigih, tetapi mata mereka selalu penuh kecurigaan. Suatu kali,
Seorang detektif muda menatap saya dan berkata perlahan, "Saudari Dewi, kami sedang menunggu hasil tes DNA, tetapi Anda harus mempersiapkan diri. Jika dugaan kami benar, ini bukan lagi sekadar kasus kekerasan seksual biasa, tetapi masalah yang sangat serius secara etika dan hukum." Mendengar itu, saya hampir jatuh lemas. Saya tidak ingin membayangkan hari itu tiba. Akhirnya, surat pemberitahuan bahwa hasil tes DNA akan segera keluar pun tiba. Malam itu, saya memeluk bayi kecil saya dan menangis semalaman. Bayi itu tertidur pulas, tangannya yang mungil menggenggam erat jari saya. Dengan suara tercekat, saya berbisik, "Nak, jika suatu saat dunia menyebutmu sebagai dosa, ingatlah bahwa bagi ibu, kamu akan selalu menjadi keajaiban. Apapun yang terjadi, ibu tidak akan pernah meninggalkanmu." Keesokan paginya, polisi datang. Mereka duduk di ruang tamu kami yang sempit dan meletakkan sebuah amplop di hadapan orang tua saya. Salah satu dari mereka membuka mulut, hasil tes DNA sudah keluar. Dan sayangnya, apa yang kami khawatirkan ternyata benar. Anak ini memiliki hubungan darah dengan saudara Budi. Kata-kata itu bagaikan petir yang menyambar telinga saya. Ibu menjerit dan jatuh ke lantai sambil memegangi kepalanya, bergumam, tidak mungkin. Ya Tuhan, anakku." Ayah membeku di tempat, wajahnya pucat pasi. Rokok yang dipegangnya jatuh ke lantai. Saya memeluk bayi saya erat-erat, seluruh tubuh saya gemetar hebat, dan tenggorokan saya terasa tercekat. Saya sudah menduganya. Tetapi ketika kebenaran ada di depan mata, saya tidak sanggup menanggungnya. Petugas polisi berkata dengan nada serius, "Kami perlu menyelidiki lebih dalam, tetapi kemungkinan besar insiden malang ini terjadi saat saudari Dewi tidur bersama saudara Budi untuk merawatnya. Kami memerlukan kerjasama dari keluarga untuk konfirmasi lebih lanjut." Saya meraung dan berteriak, "Tidak, Budi tidak bersalah. Dia tidak tahu apa-apa. Adik saya tidak mungkin melakukan itu." Tetapi semakin saya menangis, semakin kencang bisik-bisik yang terdengar dari luar pintu. Para tetangga berkumpul seperti awan, menunjuk-nunjuk dan berbicara. Mata mereka penuh dengan kengerian dan penghinaan. Seorang nenek tetangga berbisik, "Tuh kan, apa kataku? Tidak mungkin perutnya buncit sendiri." Kata-kata itu bagaikan ratusan jarum yang menusuk jantung saya. Malam itu, setelah polisi pergi, rumah kami diliputi keheningan yang menakutkan. Ibu menangis hingga lelah dan terbaring di tempat tidur, hanya memanggil-manggil nama saya dalam penderitaannya. Ayah duduk di teras dengan tatapan kosong, asap rokok masih mengepul di sekelilingnya. Dan saya, sambil memeluk bayi saya, merasakan sakit yang luar biasa seolah jantung saya hancur. Budi masih duduk di sudut, tidak mengerti apa yang terjadi, hanya bertepuk tangan seperti anak kecil. Melihat adik saya seperti itu, hati saya pedih dan kasihan, tetapi pada saat yang sama, saya tidak bisa menghilangkan rasa jijik yang merayap di dalam hati. Keesokan harinya, gosip menyebar tak terkendali. Beberapa orang bahkan mengarang cerita jahat bahwa saya berpura-pura berbakti sambil menyembunyikan hubungan sedarah. Saya merasa sesak napas. Saya tahu, apapun kebenarannya, di mata orang-orang, citra saya akan menjadi noda yang tidak akan pernah bisa dihapus selamanya. Seminggu kemudian, polisi secara resmi membuka berkas kasus. Mereka harus menentukan apakah ada unsur pidana, mengingat Budi tidak memiliki kemampuan kognitif untuk mengendalikan tindakannya. Jika memang demikian, ini bukanlah kesalahan Budi. Tetapi tidak ada yang bisa menjelaskan penderitaan yang saya tanggung. Orang tua saya pergi ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Ketika mereka kembali, mata ibu bengkak karena menangis, dan ayah terdiam 1000 bahasa. Saya tahu, mulai sekarang, kehidupan saya dan keluarga saya tidak akan pernah sama lagi. Saya tidak bisa lagi pergi ke pasar, tidak bisa lagi mengangkat kepala dan menatap siapapun. Setiap hari saya hanya meringkuk di dalam rumah, memeluk bayi saya, dan menenangkan Budi, hidup dalam konflik batin yang tak berkesudahan. Beberapa kali saya berpikir untuk mati. Saya ingin mengakhiri semua ini dan membebaskan diri saya serta keluarga. Tetapi setiap kali itu terjadi, saya menatap mata bayi saya. Mata yang jernih seperti embun pagi itu membuat saya tidak sanggup melepaskan segalanya. Ya, bagaimanapun juga, anak ini adalah darah dagingku. Jika aku mati, siapa yang akan melindunginya? Di tengah hari-hari yang menyakitkan itu,
Satu-satunya hal yang membuat saya bertahan adalah cinta saya pada Budi. Saya tahu adik saya tidak bersalah. Ia hanyalah korban takdir, terperangkap dalam tubuh yang tidak sempurna dan pikiran yang polos. Ia tidak tahu apa itu dosa, apa itu aib. Saya harus menanggung semua itu untuknya dan melindunginya dari kutukan dunia. Meskipun seluruh dunia membelakangi kami, saya tidak akan membiarkan siapapun menyakiti adik saya. Malam itu, saya duduk di samping boks bayi dan menatap Budi yang tertidur bersandar di kursi. Cahaya bulan dari luar jendela menyinari wajah polosnya, dan hati saya terasa pedih. Saya berbisik, "Budi, kakak minta maaf. Kakak tidak tahu harus berbuat apa. Tapi kakak tidak akan pernah meninggalkanmu. Sekeras apapun hidup menghantam kita, kakak akan selalu menjadi kakakmu." Saya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi saya merasa badai ini barulah permulaan. Dan saya harus bersiap menghadapi segalanya untuk melindungi sisa-sisa terakhir dari keluarga kami. Sejak polisi secara resmi mengumumkan hasil tes DNA, rumah kami seolah terbelah menjadi dua. Di satu sisi, ada kebenaran kejam yang tak terbantahkan. Di sisi lain, ada rasa sakit, aib, dan belas kasihan terhadap adik saya yang polos. Saya hidup seperti orang yang berjalan dalam tidur. Sepanjang hari saya menggendong bayi dan merawat Budi, tetapi pikiran saya selalu kusut seperti benang ruwet. Polisi memulai penyelidikan yang lebih rinci. Mereka mengajukan banyak pertanyaan. Sudah berapa lama saya tidur bersama Budi? Apakah ada orang lain yang sering keluar masuk rumah? Apakah saya benar-benar hanya bersama Budi saat merasakan keanehan pada tubuh saya? Dengan suara tercekat, saya menjawab satu persatu. Untuk beberapa pertanyaan, saya bahkan tidak bisa mempercayai ingatan saya sendiri. Yang saya ingat hanyalah bahwa perut saya membuncit selama berbulan-bulan tanpa saya sadari bahwa saya hamil. Suatu sore, setelah polisi pergi, ibu memeluk saya dan menangis tersedu-sedu. "Dewi, kamu putri ibu. Ibu percaya kamu tidak bersalah. Ibu tahu kamu adalah korban. Tapi kenapa Tuhan memberikan cobaan seperti ini pada keluarga kita?" Saya menggenggam erat tangan ibu yang kurus. Hati saya sakit sekali. Saya tidak menyalahkan ibu, tetapi saya tahu ibu juga terkoyak di antara dua penderitaan. Di satu sisi, rasa kasihan pada saya, di sisi lain, belas kasihan pada Budi. Bagaimanapun, Budi juga anak yang dilahirkan ibu, putra kandungnya. Ayah berbeda. Beliau semakin pendiam, tatapannya semakin berat, dan kerutannya semakin dalam. Suatu kali saat makan, tiba-tiba beliau bangkit dan membanting sumpitnya ke meja sambil berteriak, "Bagaimana bisa keluarga ini jadi seperti ini? Muka apa yang harus kutunjukkan pada orang-orang?" Ibu terkejut dan menangis, dan saya, sambil menggendong bayi, hanya bisa gemetar tanpa berkata apa-apa. Hanya Budi yang duduk di sudut, tidak mengerti apa-apa, tertawa bodoh sambil menepuk-nepuk lututnya. Pemandangan itu menusuk jantung saya. Kerabat yang mendengar kabar itu pun datang. Ada yang mencela, ada yang bersimpati, dan ada yang berkata terus terang, "Dewi harus dikirim ke tempat lain. Kalau tetap di sini, seluruh keluarga akan malu. Dan Budi, anak seperti itu sebaiknya dikirim ke panti. Di sana ada yang merawatnya, di rumah hanya akan membuat malu." Mendengar itu, wajah saya pucat pasi. Saya memeluk bayi saya lebih erat dan berdiri dengan rasa takut dan marah. Sambil menangis, saya berkata, "Tidak. Meskipun seluruh dunia membelakangi kami, saya tidak akan meninggalkan Budi. Adik saya tidak bersalah. Orang yang harus menanggung semua aib kotor ini adalah saya. Kenapa kalian menyuruh adik saya pergi?" Para kerabat terdiam sejenak, tetapi kemudian mereka menggelengkan kepala dan pergi dengan meninggalkan desahan berat. Hari demi hari, penyelidikan polisi terus berlanjut. Secara hukum, Budi tidak bisa dimintai pertanggungjawaban seperti penjahat biasa karena keterbatasan kognitifnya. Tetapi justru itulah yang membuat kasus ini semakin buntu. Situasi di mana tidak bisa dihukum, tetapi kebenaran juga tidak bisa dihilangkan. Mendengar itu, hati saya hancur. Apakah itu berarti saya harus menanggung segalanya untuk adik saya? Di malam yang tak bisa tidur, saya melihat bayi saya yang tertidur pulas dan Budi yang tidur seperti anak kecil sambil memeluk lengan saya. Dan saya bertanya pada diri sendiri, "Takdir, mengapa kau mengikatku dalam lingkaran tanpa jalan keluar ini?"
Saya juga pernah bermimpi memiliki keluarga kecil dan suami yang melindungi saya, tetapi sekarang, yang tersisa hanyalah pundak kurus yang harus memikul dua nyawa tak berdosa di tengah cemoohan seluruh dunia. Suatu hari, polisi datang dan memberikan selembar surat. Saudari Dewi, sebagai ibu sah dari anak ini, tanggung jawab pengasuhan utama ada pada Anda. Pada saat yang sama, Anda harus terus bekerja sama dalam proses penyelidikan kami. Jika ada hal lain yang Anda ingat, tolong jangan sembunyikan. Ini adalah kasus yang sangat khusus dan serius. Saya mengangguk. Air mata mengalir di pipi saya. Tidak ada lagi yang perlu disembunyikan, tetapi selain ingatan yang kabur itu, tidak ada lagi yang bisa saya katakan. Sejak hari itu, saya hampir tidak pernah keluar rumah. Setiap kali anak-anak di gang melihat saya dan berteriak, "Lihat, itu, Tante Dewi," katanya anaknya hasil hubungan sedarah, rasanya seperti garam yang ditaburkan di jantung saya. Saya akan membawa bayi saya masuk ke kamar, memeluknya erat, dan berbisik, "Nak, kamu tidak bersalah. Kamu juga korban seperti ibu." Tetapi saya tahu betul bahwa bisikan saya tidak akan bisa melindungi anak saya dari kata-kata kejam dunia. Lalu, tragedi lain datang. Suatu malam, saat keluarga kami sedang makan dalam diam, polisi mengetuk pintu. Mereka membawa selembar surat keputusan. Pemberitahuan bahwa untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan lebih lanjut, Budi harus dikirim sementara ke sebuah panti sosial untuk diobservasi dan dilindungi. Mendengar itu, seluruh tenaga saya seolah hilang. Saya memegang tangan mereka dan memohon, "Tolong jangan lakukan ini. Adik saya fisiknya lemah. Dia tidak bisa hidup tanpa saya. Dia akan cemas dan tidak tahan jika jauh dari saya. Lebih baik tangkap saya saja. Tapi tolong, jangan bawa Budi." Saya meraung-raung seolah usus saya terputus, tetapi mereka tegas. Ibu pingsan di tempat. Ayah terduduk di kursi, menggenggam erat lututnya dan gemetar. Budi, tanpa tahu apa-apa, mengeluarkan suara tak berarti dan memegang kaki saya, tidak mau melepaskannya. Pemandangan itu membuat jantung saya hancur berkeping-keping. Malam itu, saya memeluk Budi dan duduk di teras. Hati saya sangat sakit. Adik saya, seperti anak kecil, menyandarkan kepalanya di bahu saya dan mencari kehangatan. Dengan suara tercekat, saya berkata, "Budi, kakak minta maaf. Besok mungkin orang-orang akan datang menjemputmu. Tapi ingat, kakak tidak akan pernah meninggalkanmu. Dengan cara apapun, kakak akan menjemputmu kembali. Kakak akan mempertaruhkan segalanya agar kamu tidak sendirian." Air mata saya membasahi rambut adik saya, dan ia, tanpa tahu apa-apa, tersenyum bodoh. Saya tahu. Besok, badai yang sesungguhnya akan datang, dan tragedi ini belum berakhir. Keesokan paginya, saat saya sedang menyuapi Budi bubur, terdengar suara pintu digedor dengan kasar. Saya terkejut dan jantung saya seakan berhenti. Ibu tergopoh-gopoh membuka pintu, dan di sana berdiri dua orang polisi dan beberapa petugas dari panti sosial. Mereka menunjukkan surat-surat dan berkata dengan tegas, "Kami datang untuk membawa saudara Budi. Ini sudah menjadi keputusan." Kata-kata itu bagaikan petir di siang bolong bagi saya. Mangkuk bubur di tangan saya jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Budi terkejut dan berteriak dengan suara tak berarti, menatap saya dengan mata cemas. Saya segera memeluk adik saya dan berkata dengan gemetar, "Tidak boleh. Kalian tidak bisa melakukan ini." Budi hanya tahu saya. Bagaimana dia bisa hidup jika jauh dari saya? Saya berteriak sambil menangis. Ibu berlutut di lantai dan memohon dengan kedua tangan disatukan, "Tolong, kasihanilah kami. Biarkan anak itu tetap bersama kakaknya. Saya sudah tua dan hidup saya tidak lama lagi, tapi putri saya sudah menanggung semua penderitaan. Tolong jangan biarkan dia merasakan kesedihan karena kehilangan adiknya juga." Suara ibu bergetar hebat. Ayah berdiri diam dengan wajah pucat. Di matanya yang memerah, seolah mengalir air mata darah. Namun, petugas tetap tegas. Salah satu dari mereka berkata pelan, "Kami mengerti perasaan keluarga, tapi ini adalah keputusan yang tidak bisa dihindari. Membiarkan Budi tetap di rumah membawa risiko potensial. Di panti ada perawat dan tim medis profesional yang bisa merawatnya lebih baik. Ini adalah tindakan untuk melindungi Budi, keluarga, dan juga bayi ini." Mendengar itu, jantung saya serasa diremas.
Saya melihat bergantian antara putri saya yang tertidur pulas di boks bayi dan Budi, adik saya, tanpa tahu apa-apa, menggenggam erat tangan saya dan merengek, "Kakak." "Kakak?" Panggilan itu bagaikan belati yang menusuk jantung saya. Saya meraung, "Lebih baik penjarakan saya, kurung saya seumur hidup, tapi jangan pisahkan adik saya dari saya. Adik saya tidak bersalah." Seorang petugas mendekat dan mencoba melepaskan tangan Budi dari saya. Adik saya menjerit dan berpegangan pada saya, merangkak di lantai dengan kakinya yang lemah. Saya berlari dan memeluknya erat, menangis, "Budi, jangan takut. Ada kakak di sini, kemanapun mereka membawamu, kakak pasti akan datang mencarimu. Kakak pasti akan menjemputmu." Saya berbisik di telinga adik saya, dan ia hanya menangis dengan wajah ketakutan. Di tengah kekacauan itu, para tetangga memenuhi gang. Orang-orang yang bersimpati pada saya menangis, dan orang-orang yang jahat kembali berbisik, "Tuh kan, memang harus dibawa pergi. Di rumah hanya jadi biang keladi." Saya menggigit bibir hingga berdarah, hati saya penuh dengan rasa malu. Mengapa dunia begitu kejam? Akhirnya, mereka membawa Budi masuk ke dalam mobil. Adik saya meronta-ronta, mengulurkan tangannya ke arah saya, dan menangis memanggil, "Kakak, kakak." Saya menjerit dan mengejar mobil itu, tetapi orang-orang menahan saya. Ibu pingsan di tempat. Ayah memegangi dadanya dan terengah-engah seperti orang yang kehabisan napas. Saya hanya bisa menatap tak berdaya saat mobil itu menghilang di ujung gang. Rasanya seperti jantung saya dicabut paksa dari dada. Sejak hari itu, rumah yang sudah gelap menjadi semakin dingin. Ibu hanya berbaring di tempat tidur. Sepanjang hari menangis memanggil nama Budi. Ayah tidak makan dan hanya diam-diam keluar masuk rumah dengan tatapan kosong. Dan saya, sambil menggendong putri kecil saya, hidup dalam kerinduan dan rasa bersalah yang tak berkesudahan, saya tidak bisa tidur. Setiap kali saya memejamkan mata, suara adik saya yang memanggil kakak terngiang di telinga. Gerakan tangannya yang putus asa terbayang di depan mata. Saya memutuskan, saya harus pergi ke panti itu. Saya tidak bisa membiarkan Budi sendirian di sana. Tetapi ketika saya mengajukan permohonan kunjungan, mereka menolaknya. Alasannya, Budi butuh waktu untuk stabil secara psikologis, dan bertemu keluarga terlalu cepat bisa membuatnya semakin cemas. Saya berlutut dan memohon, "Tolong, izinkan saya bertemu dengannya sekali saja. Adik saya anak yang lemah. Dia tidak tahan tanpa saya." Tetapi mereka hanya menggelengkan kepala. Setelah pulang ke rumah, saya memeluk bantal Budi dan menangis sampai air mata saya kering. Putri kecil saya yang berbaring di samping hanya menatap saya dengan bingung. Saya merasa sangat tidak berdaya. Selama bertahun-tahun saya menanggung segalanya dan percaya bahwa dengan cinta, semua kesulitan bisa diatasi. Tapi sekarang, bahkan kesempatan untuk berada di samping adik saya pun telah direnggut. Beberapa minggu kemudian, polisi memanggil saya lagi. Mereka bertanya secara rinci tentang malam-malam saat saya merasakan keanehan dan bagaimana saya tidur bersama Budi. Sambil menangis, saya menceritakan semuanya. Tetapi saat menandatangani berita acara, tangan saya gemetar begitu hebat hingga tulisan saya menjadi kabur. Seorang petugas polisi menatap saya dan menghela napas pelan. "Kami tahu Anda adalah korban. Tapi ini kasus yang sangat langka sehingga sangat sulit untuk ditangani. Anda harus kuat, demi putri kecil Anda." Saya mengangguk, tetapi hati saya terasa seperti diiris pisau. Saat pulang ke rumah, ibu sedang duduk diam di teras, menatap kejauhan. Ibu berkata pelan, "Dewi, ayo kita bawa Budi pulang saja." Ibu tidak tahan lagi membiarkannya di tempat asing. Dia juga anak ibu. Apapun yang terjadi, dia harus berada dalam pelukan ibu. Saya memeluk ibu erat-erat, tenggorokan saya tercekat. "Aku juga ingin, Bu. Tapi mereka tidak akan mengizinkannya. Aku akan mencari cara, dengan segala upaya. Aku janji, Bu." Malam itu, saya menulis surat permohonan kunjungan ke panti. Saya mencurahkan semua ketulusan hati saya sebagai seorang kakak yang telah bersama adiknya selama 8 tahun. Saya menceritakan tentang Budi, tentang bagaimana ia hanya bisa tidur nyenyak jika mendengar lagu pengantar tidur dari saya, tentang bagaimana ia selalu memanggil saya setiap kali lapar. Saya memohon agar diizinkan bertemu dengannya,
Walau hanya sekali, saya menulis surat itu sampai tangan saya gemetar dan air mata membasahi kertas. Saat menyerahkan surat permohonan itu, hati saya dipenuhi kecemasan dan harapan. Saya tahu jalan di depan akan terjal, tetapi saya tidak bisa menyerah. Saya sudah kehilangan masa muda, kehormatan, dan impian untuk memiliki keluarga normal. Sekarang, saya tidak bisa kehilangan adik saya juga. Satu-satunya orang yang saya cintai lebih dari diri saya sendiri. Malam itu, sambil tertidur memeluk putri kecil saya berbisik pelan. "Nak, ibu akan melakukan apa saja. Ibu akan membawa Paman Budi kembali ke sisi kita. Rumah kita mungkin miskin dan dicemooh dunia, tapi setidaknya kita bersama. Kamu dan Paman Budi adalah satu-satunya alasan ibu untuk terus hidup." Di dalam kamar kecil yang disinari cahaya bulan remang-remang, saya menatap wajah putri saya yang tertidur lelap. Rasa sakit itu tidak pernah hilang, tetapi percikan harapan kecil mulai menyala di dalam hati saya. Saya tidak akan menyerah. Saya akan berjuang sampai akhir untuk melindungi sisa-sisa terakhir dari keluarga kami. Hari ketika saya menerima kabar dari panti bahwa saya boleh datang menjenguk Budi, hati saya dipenuhi kegembiraan sekaligus kecemasan. Kegembiraan karena akhirnya bisa bertemu adik yang saya rindukan siang dan malam. Namun, ada juga kegelisahan, bagaimana jika Budi terkejut melihat saya, atau bagaimana jika ia tidak mengenali saya lagi. Dan ketakutan bahwa tatapan polos adik saya akan sekali lagi menghancurkan hati saya. Semua perasaan itu datang silih berganti seperti ombak. Pagi itu, saya menitipkan anak saya pada ibu dan pergi sendirian naik bus menuju panti. Jaraknya hanya sekitar 10 kilometer, tapi rasanya seperti ratusan kilometer jauhnya. Selama perjalanan, saya memejamkan mata dan membayangkan Budi menunggu saya dengan tangannya yang kurus. Memikirkannya saja sudah membuat air mata saya berlinang. Tempat yang saya datangi berbeda dari bayangan saya. Panti itu adalah sebuah bangunan besar yang dikelilingi tembok tinggi dan gerbang besi yang tertutup rapat. Di dalamnya terlihat taman dan koridor panjang. Seorang penjaga memeriksa KTP saya sebelum mengizinkan saya masuk. Dengan tangan berkeringat, saya melangkah masuk. Seorang perawat mengantar saya ke sebuah ruangan kecil. Ketika pintu terbuka, saya melihat Budi duduk di sudut. Ia mengenakan seragam panti yang longgar, dan rambutnya dipotong rapi. Dengan tatapan kosong, ia menyenandungkan lagu tak berarti. Melihat saya, ia tiba-tiba berhenti bernyanyi. Matanya berbinar. Lalu ia memanggil saya, "Kakak." "Kakak?" Saya langsung menangis dan berlari memeluknya. "Budi, kakak datang, kamu kangen, ya?" "Kakak kangen sekali." Adik saya membenamkan wajahnya di bahu saya dan memegang erat ujung baju saya seolah takut saya akan menghilang. Tubuh kecilnya bergetar. Saya memeluknya erat dan tidak bisa berhenti menangis. Namun, kebahagiaan singkat itu hanya sesaat. Perawat yang berdiri di samping berkata pelan, "Saudari Dewi, tenanglah. Budi baik-baik saja di sini, tapi jika emosinya terlalu bergejolak, ia sulit mengendalikan perilakunya." Saya mengangguk, menyeka air mata, dan mendudukkan Budi di kursi. Saya menatapnya lama. Wajah polosnya sama seperti saat di rumah. Mata yang lugu, senyum yang bodoh. Melihat adik saya seperti itu, saya teringat putri kecil saya di rumah. Saya berkata pelan, "Budi, jangan takut. Kakak akan berusaha menjemputmu. Mereka merawatmu dengan baik di sini, tapi jangan lupa bahwa kakak akan selalu ada di sisimu." Adik saya mengangguk seperti anak yang penurut. Tapi saat itu, saya melihat bekas memar kecil di pergelangan tangannya. Saya terkejut dan memegang tangannya. "Ini kenapa? Siapa yang melakukannya?" Budi hanya tersenyum bodoh dan tidak menjawab. Perawat itu buru-buru menjelaskan, mungkin karena dia meronta-ronta karena belum terbiasa dengan lingkungan baru. "Jangan khawatir, kami tidak menelantarkannya." Saya mengangguk, tapi hati saya gelisah. Saya mencoba untuk tidak berpikir negatif, tapi keraguan mulai muncul. Apakah adik saya benar-benar diperlakukan dengan baik di sini? Saat kunjungan selesai dan saya hendak pulang, Budi memeluk saya erat sambil menangis dan tidak mau melepaskannya. Melihat adik saya diseret oleh dua petugas, hati saya terasa seperti tercabik-cabik. Dengan pandangan yang kabur karena air mata, saya terus menoleh ke belakang dan berjanji dalam hati,
Budi, kakak tidak akan meninggalkanmu. Dengan cara apapun, kakak akan mengungkap kebenaran dan melindungimu sampai akhir. Setelah pulang, saya terduduk di samping box bayi dan memeluk putri saya erat-erat. Anak itu tertidur lelap, tangan kecilnya bergerak-gerak di dada saya. Saya menangis melihatnya. Nak, ibu harus kuat. Demi kamu dan Paman Budi, ibu tidak boleh jatuh. Beberapa hari berikutnya, saya berjuang untuk bertahan hidup. Saya melakukan pekerjaan kasar apa saja untuk mencari uang, siang hari menitipkan anak pada ibu, dan malam hari memeluk anak saya sambil merindukan Budi. Setiap beberapa minggu sekali saya mengajukan permohonan kunjungan, dan setiap kali rasanya seperti garam yang ditaburkan di jantung. Budi senang melihat saya, tapi setiap kali saya pergi, ia menangis histeris sampai suaranya serak. Seorang perawat berkata, setelah Mbak Dewi pulang, Budi menangis semalaman. Kami juga kasihan, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Mendengar itu, saya hanya bisa menutupi wajah saya dan terisak. Suatu hari, polisi memanggil saya lagi. Mereka mengatakan telah mendapatkan beberapa informasi tambahan dari para tetangga. Seseorang bersaksi bahwa lampu kamar Budi menyala semalaman dan terdengar suara-suara aneh, tapi semuanya hanya rumor tanpa bukti. Dengan suara gemetar, saya menjelaskan bahwa saya tidak tahu apa-apa dan hanya merasakan sensasi aneh dalam kondisi setengah sadar. Seorang polisi menghela napas. Kami tahu Anda adalah korban. Tapi untuk memperjelas kebenarannya, kami butuh lebih banyak waktu dan mungkin bantuan dari ahli psikologi. Anda harus mempersiapkan diri. Dalam perjalanan pulang, saya melewati gang yang sudah akrab. Para tetangga masih berbisik-bisik. Ada yang menatap dengan kasihan, ada yang memalingkan muka seolah menghindar. Saya merasa seperti dibuang oleh seluruh dunia. Tapi saat teringat senyum polos Budi dan kehangatan putri saya mengepalkan tangan. Tidak, aku tidak boleh tumbang. Aku harus terus maju. Malam itu, saat tertidur sambil memeluk anak saya bermimpi. Budi duduk di ruangan dingin dan memanggil saya. Saya berlari ke arahnya, tapi pintu terbanting menutup. Saya menjerit dan menggedor pintu sampai tangan saya berdarah, tapi tidak bisa masuk. Saya terbangun dengan keringat dingin. Saya tahu, sekarang saatnya bertindak. Saya memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang panti tempat Budi berada. Saya ingin tahu bagaimana mereka merawat adik saya, dan apakah ada sesuatu yang aneh. Saya tidak bisa lagi sepenuhnya mempercayai kata-kata mereka. Bekas memar di pergelangan tangan Budi dan ketakutan di matanya, semuanya seperti sinyal samar yang memberitahu saya bahwa di balik pintu itu, ada kebenaran yang belum diketahui siapapun. Sejak saat itu, tekad baru tumbuh dalam diri saya. Tekad untuk melindungi Budi tidak hanya dari cemoohan dunia dan penderitaan takdir, tetapi juga dari bahaya yang tersembunyi di tempat yang dianggap aman. Dan saya tahu, perjalanan ini akan panjang dan terjal, tapi saya berjanji tidak akan pernah mundur. Setelah menjenguk Budi di panti, hati saya tidak pernah tenang sehari pun. Setiap kali saya memejamkan mata, wajah Budi yang berlinang air mata, tangannya yang menggenggam erat ujung baju saya, dan bekas memar samar di pergelangan tangannya, semua itu terbayang dengan jelas. Saya merasa ada sesuatu yang tidak beres di tempat yang disebut panti perlindungan itu. Suatu pagi, saya menitipkan anak saya pada ibu dengan alasan pergi bekerja dan keluar rumah lebih awal. Lalu saya naik bus menuju panti. Saya berputar-putar di sekitar gedung, mengamati dari kejauhan. Tembok tinggi, gerbang besi, penjaga yang ketat. Tapi saya bisa merasakan bahwa di dalam sana tidak setenang yang mereka katakan. Terkadang dari salah satu ruangan terdengar jeritan tajam, diikuti oleh bentakan petugas. Saya bersembunyi di balik pohon, memegangi jantung saya yang berdebar kencang. Mungkinkah Budi juga diperlakukan dengan kasar di dalam sana? Saya memutuskan untuk berbicara dengan perawat yang terlihat lebih baik dari petugas lain yang mengantar saya saat menjenguk Budi. Saya mendekatinya dengan hati-hati dan berkata, "Bu, adik saya Budi hanya mengenal saya. Saya sangat khawatir kalau ada yang mengganggunya di sana. Bisakah ibu memberitahu saya dengan jujur?" Perawat itu terdiam sejenak, melihat sekeliling, lalu menghela napas pelan. "Mbak Dewi, saya juga kasihan pada Budi. Tapi di sini banyak hal yang sulit diungkapkan. Ada orang yang baik, tapi ada juga yang menganggap para pasien ini seperti beban. Saran saya, jika Mbak punya kemampuan,
usahakan bawa Budi keluar dari sini." Mendengar itu, kaki saya lemas dan hampir jatuh. Saat saya ingin bertanya lebih lanjut, ia buru-buru pergi, dan saya hanya bisa berdiri termangu sambil menangis. Saya tahu firasat saya tidak salah, tapi apa yang bisa saya lakukan? Saya miskin, tidak berdaya, dan harus berjuang sendirian melawan sistem ini. Malam itu, sambil tertidur memeluk anak saya berbisik, "Nak, kamu masih terlalu kecil untuk mengerti, tapi ibu tidak akan membiarkan Paman Budi menderita. Sesulit apapun, ibu tidak akan pernah menyerah." Air mata saya membasahi bantal. Beberapa hari berikutnya, saya mulai mencari tahu lebih banyak tentang panti itu. Seorang nenek pemilik warung di dekat sana berkata, "Ada orang yang menitipkan keluarganya di sini. Beberapa bulan kemudian hanya menerima abu jenazahnya. Katanya meninggal karena penyakitnya memburuk, tapi siapa yang tahu cerita sebenarnya?" Mendengar itu, punggung saya merinding dan jantung saya berdebar kencang. Saya mengepalkan kedua tangan saya. Saya tidak bisa membiarkan Budi menjadi salah satu dari angka-angka anonim itu. Suatu hari, saya memberanikan diri menulis surat permohonan agar diizinkan merawat Budi di rumah. Saya menjelaskan kondisi keluarga kami, menyatakan bahwa saya mampu merawat adik saya sepenuhnya dan akan bertanggung jawab penuh, tapi permohonan itu ditolak. Mereka hanya memberikan jawaban singkat bahwa kasus Budi memerlukan pengawasan khusus dan saat ini tidak memungkinkan untuk keluar. Meskipun putus asa, tekad saya semakin kuat. Jika mereka tidak mau melepaskan Budi, saya akan melindunginya dengan cara lain. Sejak saat itu, saya mulai mencatat semuanya. Tanggal kunjungan, luka-luka aneh yang saya temukan di tubuh adik saya, sikap para petugas, dan rumor-rumor yang terdengar dari luar. Saya tidak tahu apa yang bisa saya lakukan, tapi saya percaya suatu saat kebenaran harus terungkap. Sementara itu, kondisi di rumah tidak membaik. Ayah semakin lemah dari hari ke hari dan hanya duduk di teras sambil menghela napas. Ibu semakin rapuh, tapi ia tetap merawat cucunya sambil batuk semalaman agar saya bisa pergi bekerja. Kerabat menjauhi kami, tidak ada yang mau mendekat karena takut ikut menanggung aib. Saya menjadi seperti orang buangan bagi semua orang. Meskipun korban, saya menjadi simbol aib. Suatu sore, saat saya sedang mencuci di sumur, seorang pria tak dikenal mendekati saya. Ia memperkenalkan diri sebagai orang yang juga menitipkan keluarganya di panti itu dan berkata pelan, "Saya lihat Anda sering menjenguk adik Anda. Apakah Anda tahu apa yang terjadi di dalam sana? Saya pernah melihat mereka mengikat dan memukuli pasien yang tidak patuh. Anda harus berhati-hati." Saya membeku di tempat. Saat saya ingin bertanya lebih lanjut, ia buru-buru pergi seolah takut terlihat oleh seseorang. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Membayangkan Budi dan melihat putri kecil saya, hati saya hancur. Saya berbisik, "Budi, jika kamu benar-benar diperlakukan sekejam itu, apa yang harus kakak lakukan? Kakak tidak bisa membiarkanmu menderita sendirian." Keesokan paginya, saya membuat keputusan yang berisiko. Dengan alasan harus mengantarkan obat untuk keluarga, saya mengunjungi Budi di luar jam kunjungan yang ditentukan. Petugas terlihat kesal, tapi akhirnya mengizinkan saya masuk. Saat masuk ke kamar, Budi sedang duduk termenung, matanya merah. Saya berlari dan memeluknya. "Budi, ada apa?" Adik saya mengeluarkan suara tak berarti sambil menangis, dan dengan tangannya, ia mengangkat bajunya. Saya menahan napas saat melihat bekas-bekas memar biru panjang di punggungnya. Saya menjerit dan menangis. "Ya Tuhan, siapa yang melakukan ini padamu?" Budi tidak bisa menjawab, ia hanya terisak seperti anak kecil. Seorang perawat bergegas datang dan menurunkan baju adik saya, berkata dengan suara gugup, "Mungkin karena jatuh." Tapi saya tahu, luka-luka itu bukan karena jatuh. Itu adalah bekas pukulan. Dengan tangan gemetar, saya memeluk adik saya erat-erat dan berkata sambil menangis, "Maafkan kakak, Budi. Kakak telah membiarkanmu menderita. Kakak janji, dengan cara apapun, kakak akan mengeluarkanmu dari neraka ini." Adik saya membenamkan wajahnya di dada saya dan terus memanggil kakak. Air matanya membasahi baju saya. Hari itu, saat meninggalkan panti, pikiran saya kacau balau. Saya tahu tidak ada waktu lagi. Jika tidak segera bertindak, saya bisa kehilangan Budi selamanya. Saya harus melakukan sesuatu, meskipun berisiko.
saya tidak bisa mundur lagi. Budi adalah adik saya, darah daging saya. Saya tidak bisa membiarkan takdir kejam ini merenggut sisa terakhir dari keluarga kami. Saya mengangkat kepala dan menatap langit. Matahari bersinar terik, tapi di dalam hati saya hanya ada satu keyakinan, kebenaran harus terungkap. Dan saya, Dewi, akan melakukannya, meskipun harus mempertaruhkan segalanya. Setelah melihat langsung bekas memar di punggung Budi, hati saya tidak pernah tenang. Kemarahan, rasa bersalah, dan ketakutan menghimpit saya. Saya tahu jika saya diam, Budi akan terus menderita. Adiknya yang polos tidak tahu cara melawan atau meminta tolong. Baginya, hanya ada saya. Malam itu, saya tidak tidur sama sekali. Putri kecil saya di samping sesekali bergerak dan menggenggam erat jari saya dengan tangan mungilnya, seolah-olah ia berkata, "Ibu, semangatlah." Ibu tidur gelisah di ranjang sebelah, bahunya yang kurus bergetar. Ayah duduk di teras, merokok semalaman, dan asap pekat memenuhi rumah. Kami semua lelah, tapi saya tahu jika saya tidak bangkit, keluarga ini akan hancur. Keesokan harinya, saya kembali ke panti. Tapi kali ini saya tidak masuk lewat pintu depan, saya berputar ke belakang gedung dan berpura-pura membeli sesuatu di warung terdekat sambil mengamati ke dalam. Dari sana terlihat bangsal tempat para pasien dikurung. Terdengar suara jeritan, tangisan tak berarti, dan suara sesuatu yang pecah. Saya membeku di tempat. Suara-suara itu tidak menggambarkan perlindungan, melainkan penjara dan neraka. Pemilik warung adalah seorang nenek dengan mata yang sudah rabun. Tapi melihat saya terus menatap ke arah sana, ia menghela napas pelan dan berkata, "Ada keluarga di dalam sana?" "Ya, Neng." Saya terkejut dan mengangguk. Nenek itu merendahkan suaranya, "Banyak hal yang tidak bisa diungkapkan di sana. Orang-orang hanya menitipkan lalu tidak mau tahu lagi. Siapa yang tahu apa yang terjadi di dalam?" Nenek sudah lama berjualan di sini, sudah biasa mendengar jeritan seperti itu. Tapi nenek hanya pedagang. Mau bilang sama siapa? Saya mengepalkan tangan saya yang gemetar. "Nek, adik saya ada di dalam sana. Bagaimana caranya saya bisa menyelamatkannya?" Nenek itu hanya menggelengkan kepala. "Neng, kalau sayang keluarga, harus berani, harus ada bukti. Kalau hanya bicara, tidak ada yang akan percaya." Kata-kata itu terngiang di kepala saya. Benar, aku harus mencari bukti. Air mata atau keluhan saja tidak cukup. Dunia ini hanya percaya pada apa yang bisa dilihat dan didengar. Malam itu, saya menceritakan hal ini pada ayah. Ayah terdiam lama, lalu mengisap rokoknya dalam-dalam. Akhirnya, dengan suara serak, ayah berkata, "Dewi, ayah tahu jalan yang akan kamu tempuh ini terjal. Tapi kalau kamu sudah memutuskan, ayah tidak akan melarang. Ayah khawatir mereka akan berbuat macam-macam padamu. Tapi mana ada ayah yang bisa diam saja melihat anaknya menderita? Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Ayah ada di belakangmu." Mendengar itu, tenggorokan saya tercekat dan mata saya memerah. Untuk pertama kalinya sejak tragedi ini dimulai, saya merasakan ayah bukan sebagai pria yang tak berdaya, melainkan sebagai penopang yang kokoh. Ibu berbeda, ia memegang tangan saya dan berkata sambil menangis, "Dewi, kamu masih muda. Apa kamu bisa menang melawan mereka? Bagaimana kalau kita diam saja? Asalkan budi kita selamat, bukankah itu sudah cukup?" Saya memeluk ibu dan berbisik, "Bu, kalau kita diam, itu sama saja dengan mendorong budi kembali ke tangan mereka. Aku tidak bisa, Bu, percayalah padaku. Aku akan mencari jalan." Keesokan harinya, saya menghubungi seorang wartawan yang bekerja di surat kabar lokal, yang saya kenal saat bekerja paruh waktu dulu. Namanya Andi, beberapa tahun lebih tua dari saya dan penuh dengan rasa keadilan. Mendengar cerita saya, ia sangat terkejut. "Ya Tuhan, bagaimana bisa Anda menanggung semua ini sendirian? Tapi, apakah Anda punya sesuatu yang bisa dijadikan bukti?" Saya mengeluarkan ponsel dan memutar rekaman suara. Suara pukulan, jeritan, dan makian mengerikan terdengar. Wajah Andi pucat pasi mendengarnya. "Cukup, ini harus diungkap. Tapi, Mbak Dewi, kuatkan hati Anda. Jika berita ini tersebar, perlawanan mereka juga akan sengit." Saya mengangguk. Meskipun takut, ada api yang berkobar di dalam hati saya. Andi berkata akan mencari cara bersama rekan-rekannya dan meminta saya untuk lebih sering mengunjungi panti sampai saat itu tiba.
untuk mengumpulkan bukti sebanyak mungkin. Akan lebih baik jika ada video atau foto, karena dengan suara saja, mereka bisa menyangkal. Saya tahu ia benar. Untuk menyelamatkan Budi, saya harus masuk lebih dalam. Selama beberapa hari berikutnya, saya terus mengunjungi Budi. Saya menyembunyikan ponsel di saku baju dan diam-diam merekam para pasien yang diikat, suara jeritan, dan wajah Budi yang ketakutan. Setiap kali melakukannya, jantung saya berdebar kencang dan keringat dingin mengalir. Rasa takut bahwa jika ketahuan, saya mungkin tidak akan bisa keluar dari tempat ini lagi, menghantui saya. Tapi saya menggertakkan gigi dan bertahan demi adik saya. Suatu kali, sambil berpura-pura memberi kue pada Budi, saya diam-diam merekam seorang petugas yang mendorong pasien lain dengan kasar hingga jatuh. Saat pulang dan memeriksa video itu, saya menangis sambil tertawa. Inilah kebenaran yang tidak bisa mereka sangkal. Andi dan rekan-rekannya mulai mengumpulkan data terkait. Ia berkata pada saya, "Mbak Dewi, kami sedang mempersiapkan program berita investigasi. Tapi kita harus menunggu waktu yang tepat. Sampai saat itu, jaga rahasia ini dan berhati-hatilah agar tidak ada yang curiga." Saya mengangguk. Meskipun cemas, secercah harapan muncul. Untuk pertama kalinya di tengah kegelapan yang pekat, saya melihat sebuah pintu kecil terbuka. Sementara itu, Budi semakin lemah dari hari ke hari. Setiap kali saya datang, ia terlihat semakin kurus, matanya kehilangan fokus, dan bekas memar di tubuhnya hilang dan muncul lagi di tempat lain. Suatu kali, adik saya memeluk saya erat dan berbisik dengan gemetar, "Takut, takut." Saya memeluknya dan berkata dengan suara tercekat, "Budi, sabar sedikit lagi, ya. Sebentar lagi kakak akan menjemputmu. Jangan tinggalkan kakak, ya." Adik saya membenamkan wajahnya di dada saya seperti anak yang malang. Tapi karena saya sering merekam secara diam-diam, saya tidak bisa menghindari tatapan curiga. Seorang petugas menatap saya tajam dan menyeringai. Rajin sekali menjenguk adiknya. Itu hal yang baik, tapi sesuatu yang berlebihan bisa merugikan diri sendiri. Jangan terlalu banyak mencari tahu hanya karena mendengar omongan orang. Saya merinding menyadari bahwa mereka mulai waspada terhadap saya. Saat pulang, saya tidak berani menceritakannya pada ibu. Saya takut ibu khawatir. Saya hanya memeluk anak saya, menatap matanya yang jernih, dan berjanji pada diri sendiri, "Demi anakku, demi Budi, ibu akan terus berjuang, meskipun harus berdarah, aku tidak akan mundur." Suatu malam, saya menerima telepon dari Andi dengan suara panik. "Mbak Dewi, buktinya sudah cukup terkumpul. Siarannya akan segera tayang, tapi Anda harus bersiap. Saat siaran tayang, identitas Mbak Dewi mungkin akan terungkap. Apa Anda sanggup menanggungnya?" Saya terdiam. Saya tahu saat saya tampil di depan dunia, semua orang akan memperhatikan saya. Sebagai wanita yang melahirkan anak yang tidak jelas ayahnya, sebagai orang yang terlibat dalam tuduhan mengerikan, tapi jika saya diam, Budi akan terkurung dan terinjak-injak dalam kegelapan. Saya mengangkat kepala, menyeka air mata, dan berkata dengan jelas, "Saya siap. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan. Asalkan bisa menyelamatkan Budi, saya sanggup menanggung segalanya." Semakin dekat hari siaran, hati saya semakin gelisah. Takut, tapi sekaligus menantikannya. Saya percaya, jika kebenaran terungkap, meskipun akan ada orang yang membenci saya, setidaknya akan ada juga orang yang melihat kami dengan mata yang adil. Malam sebelum siaran, saya duduk di depan altar leluhur dan berdoa. Saya menyalakan dupa dan menundukkan kepala. "Leluhur, mohon lindungi saya. Saya tidak memohon kedamaian untuk diri saya sendiri, hanya agar kebenaran terungkap dan adik saya Budi bisa kembali ke pelukan keluarga. Apapun yang terjadi pada saya tidak peduli." Ibu datang dari belakang dan memeluk bahu saya. "Putriku, ibu percaya padamu. Apapun yang dunia katakan besok, bagi ibu, kamu tetaplah anak ibu. Lakukan apa yang harus kamu lakukan." Saya menangis seperti anak kecil di pelukan ibu. Anehnya, di tengah air mata itu, saya merasakan kekuatan yang muncul. Saya tahu, besok, semuanya akan berubah, dan saya, Dewi, yang pernah dianggap sebagai simbol aib, akan menghadapi seluruh dunia untuk membela kebenaran. Pagi itu,
Saat program berita investigasi ditayangkan, keluarga kami berkumpul diam di ruangan kecil. Layar televisi tua itu menjadi pusat dunia saat itu. Adegan pertama menampilkan gerbang besi panti, koridor gelap, dan suara jeritan serta pukulan dari dalam. Saya mengepalkan kedua tangan, mencoba menenangkan jantung yang berdebar kencang. Di samping saya, ibu memegangi dadanya dan terisak, sementara ayah duduk tegak dengan mata memerah menatap layar. Akhirnya, suara pembawa berita yang tegas menggema. Mulai saat ini, kami akan menyajikan laporan investigasi mengenai kejadian-kejadian tidak wajar yang terjadi di sebuah panti sosial. Setelah liputan selama berbulan-bulan, tim kami berhasil menemukan indikasi penganiayaan dan kekerasan terhadap beberapa pasien. Di antaranya adalah kasus Budi, yang menderita lumpuh otak. Kakaknya, Dewi, yang telah merawatnya selama bertahun-tahun, memberikan kami rekaman suara dan video mengejutkan yang tidak bisa kami abaikan. Kemudian, wajah saya muncul di layar. Suara saya yang tercekat terdengar. Saya tidak takut pada cemoohan atau hinaan dunia. Saya hanya ingin adik saya dan orang-orang lemah seperti dia bisa hidup dengan layak. Mereka sudah terlalu banyak kehilangan. Mereka tidak boleh menderita lagi. Mendengar suara saya sendiri, saya menangis. Saya tidak percaya saya punya keberanian untuk mengatakan hal seperti itu di depan kamera. Ibu memeluk bahu saya dan berkata dengan gemetar, "Anakku, kamu hebat." Ayah mengangguk kecil dan menghela napas dalam. "Kamu telah melakukan hal yang benar." Hanya beberapa jam setelah siaran, seluruh kampung gempar. Orang-orang berdatangan ke rumah kami, ada yang bersimpati, ada yang penasaran. Seorang ibu tetangga yang dulu sering menyindir saya, berkata dengan mata berkaca-kaca, "Aku tidak tahu Dewi mengalami hal seberat ini. Anak yang baik, tapi nasibnya begitu malang." Tapi ada juga yang menggelengkan kepala dan berkata saya telah mempermalukan kampung. Rasanya pahit, tapi setidaknya sekarang kebenaran telah terungkap ke dunia. Tidak bisa disangkal lagi. Di internet, berita menyebar dengan cepat, orang-orang marah, dan komentar yang menuntut penyelidikan tuntas membanjiri. Ya Tuhan, kasihan sekali. Kenapa orang lemah harus menderita seperti ini? Mereka harus diadili. Saya senang sekaligus cemas membaca tulisan-tulisan itu. Dukungan orang-orang membuat saya senang. Tapi rasa takut bahwa orang-orang di balik panti itu tidak akan tinggal diam menghantui saya. Benar saja, sore itu, seorang pria tak dikenal datang ke depan gerbang rumah kami. Ia berpakaian rapi dan berkata dengan suara mengancam, "Saudari Dewi, hentikan semua ini. Apakah Anda tahu apa akibatnya mencemarkan nama baik panti?" Sambil menggendong anak saya menjawab dengan gemetar, "Saya hanya mengatakan yang sebenarnya." "Jika kalian bersih, apa yang kalian takutkan?" Pria itu menatap saya tajam lalu berbalik, tapi sebelum pergi ia berkata, "Sebaiknya kau jaga dirimu baik-baik." Punggung saya merinding, tapi saat melihat anak saya dan teringat Budi, tekad saya semakin kuat. Keesokan harinya, polisi secara resmi memulai penyelidikan. Mereka memanggil saya dan meminta semua bukti diserahkan. Saya menyerahkan semua rekaman suara dan video yang saya ambil diam-diam, serta kesaksian dari beberapa keluarga pasien lain. Seorang detektif berkata pada saya, "Saudari Dewi, Anda sangat berani. Kami akan menyelidikinya secara tuntas. Jika ada pelanggaran hukum, kami pastikan akan dihukum berat." Mendengar itu, saya menangis. Setelah sekian lama, untuk pertama kalinya saya merasa keadilan mendekat. Selama beberapa minggu, berita penyelidikan menghiasi surat kabar setiap hari. Terungkap bahwa panti itu sebelumnya sudah beberapa kali dilaporkan, tapi selalu berhasil ditutupi. Sekarang, di bawah tekanan opini publik, mereka tidak bisa lagi menyangkal. Beberapa petugas dinonaktifkan, dan kepala panti dipanggil untuk diperiksa. Saya senang sekaligus tegang melihat berita itu. Senang karena kebenaran terungkap, tapi takut karena mereka pasti akan sangat membenci saya. Sementara itu, Budi masih berada di panti, menunggu hasil penyelidikan. Prosedur kunjungan menjadi semakin ketat. Setiap kali saya datang, adik saya memeluk saya erat dan tidak mau melepaskannya. Matanya penuh ketakutan. Saya berbisik, "Budi, sabar sedikit lagi, ya. Kakak pasti akan menjemputmu. Hari itu tidak akan lama lagi." Adik saya menangis sambil tersenyum.
Air matanya membasahi bahu saya. Saya tahu, adik saya melihat harapan terakhirnya pada saya. Suatu hari, saat saya sedang menyusui anak saya, telepon berdering dari wartawan Andi, suaranya terdengar gembira. Mbak Dewi, ada kabar baik. Kementerian Sosial dan polisi memutuskan untuk memulangkan sementara beberapa pasien untuk menghindari risiko. Nama Budi ada di dalam daftar itu. Besok Mbak Dewi bisa menjemput Budi pulang. Saya membeku di tempat, lalu menangis deras. Mendengar kabar itu, ibu terduduk di lantai dan berulang kali berkata, "Tuhan telah menolong kita." Ayah memalingkan wajahnya dan buru-buru menyeka air mata. Keesokan harinya, saya dan orang tua saya pergi bersama ke panti. Budi, yang keluar dengan dipapah petugas, terlihat sangat lemah, tapi saat melihat saya, matanya berbinar cerah. Adik saya berlari ke pelukan saya dan menangis memanggil, "Kakak, kakak." Saya memeluknya erat dan berkata di sela-sela tangis, "Budi, ayo kita pulang. Tidak akan ada lagi yang memukulmu. Tidak akan ada lagi yang menyakitimu. Kakak janji." Saat mobil yang membawa kami masuk ke gang, para tetangga sudah berkumpul. Ada yang berteriak, Dewi membawa adiknya pulang. Ada juga yang menundukkan kepala, seolah malu dengan kata-kata kasar yang pernah mereka lontarkan. Saya tidak peduli lagi. Hanya kebahagiaan sederhana karena Budi telah kembali ke pelukan keluarga yang memenuhi hati saya. Malam itu, seluruh keluarga berkumpul di meja makan yang sederhana. Ibu dengan tangan gemetar menyuapi Budi daging ikan. Ayah duduk diam di sampingnya, sesekali mengangguk seolah menelan semua kepahitan masa lalu. Saya melihat adik saya makan sesendok demi sesendok, merasakan kasihan, sakit, dan kehangatan pada saat yang bersamaan. Rasanya semua kelelahan luruh. Tapi saya tahu betul, badai ini belum berakhir. Penyelidikan akan terus berlanjut, dan mereka yang berkuasa tidak akan mudah menyerah. Dan saya masih harus berjuang melawan prasangka dunia yang belum usai. Tapi saya sudah memilih jalan ini, dan tahu tidak ada jalan untuk kembali. Demi Budi, demi anak saya, dan demi orang-orang lemah lainnya. Malam itu, saya tidur di antara Budi dan putri kecil saya. Adik saya tersenyum seperti anak kecil dalam tidurnya dan bertepuk tangan. Putri saya bernapas teratur. Saya melihat mereka berdua dan menangis sampai bantal saya basah. Saya berbisik, "Kakak janji. Ibu janji. Dengan cara apapun, ibu akan melindungi kalian. Agar anak ini bisa tumbuh di dunia yang lebih adil, badai apapun yang datang, ibu tidak akan pernah menyerah." Di tengah kegelapan yang sunyi itu, saya merasakan api di dalam hati saya menyala lebih terang dari sebelumnya. Dan saya tahu, perjuangan saya belum berakhir, tapi setidaknya, saya tidak lagi sendirian. Akhirnya, hari sidang pertama kasus panti itu tiba. Keluarga kami semua ada di pengadilan. Saya memegang tangan Budi, dan orang tua saya duduk tegang di belakang. Ruang sidang penuh dengan wartawan dan masyarakat, kilatan kamera tak henti-hentinya menyala. Jantung saya berdebar kencang. Tangan saya gemetar, tapi saya memegang erat bahu Budi seolah berkata, "Jangan takut, kakak ada di sini." Hakim membacakan dakwaan terhadap para terdakwa. Penganiayaan pasien, penggelapan dana bantuan, dan beberapa kasus kematian yang mencurigakan. Kepala panti dan beberapa stafnya berdiri di kursi terdakwa dengan kepala tertunduk. Saat mereka menatap ke arah saya, mata mereka penuh kebencian, tapi saya tidak takut lagi. Saya sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali. Laporan televisi, rekaman suara dan video yang saya rekam dengan mempertaruhkan nyawa, semuanya diajukan sebagai bukti. Beberapa keluarga korban lain juga memberanikan diri untuk menjadi saksi. Kesaksian mereka tentang kehilangan dan penderitaan yang mereka alami bergulir, dan ruang sidang dipenuhi air mata dan isak tangis. Ayah memalingkan wajahnya untuk menyeka air mata, dan ibu memegangi dadanya sambil meraung. Akhirnya, giliran saya menjadi saksi. Saya maju ke depan sambil menggendong putri kecil saya dan memapah Budi, berdiri di mimbar saksi. Saya menatap majelis hakim dengan tegas, suara saya bergetar, tapi tegas. "Nama saya Dewi. Saya tidak punya apa-apa selain kedua tangan yang kapalan dan cinta untuk adik saya yang lumpuh otak. Saya bukan orang yang berani, tapi saya tidak bisa diam melihat adik saya dipukuli dan tubuhnya penuh memar. Saya membawa bukti-bukti ini bukan untuk balas dendam. Saya menuntut keadilan untuk adik saya dan orang-orang lemah lainnya.
Mereka tidak bisa berbicara atau meminta tolong sendiri. Jika kita mengabaikan mereka, mereka akan selamanya terinjak-injak. Tepuk tangan membahana dari kursi pengunjung. Saya menangis, tapi hati saya terasa ringan seolah telah melepaskan beban yang berat. Saya tidak lagi merasa malu atau hina. Saya hanya melakukan hal yang benar. Sidang berlangsung selama beberapa hari. Akhirnya, putusan dijatuhkan. Kepala panti divonis hukuman berat, dan para staf yang terlibat langsung dalam pemukulan juga mendapat hukuman setimpal. Panti itu ditutup, dan semua pasien dipindahkan ke tempat baru di bawah pengawasan ketat. Mendengar itu, seluruh tubuh saya merinding. Ibu terduduk di kursi dan menangis terseduh-seduh sambil berkata, "Tuhan telah menolong kita." Ayah menggenggam erat tangan saya. Beliau tidak berkata apa-apa, tapi matanya penuh dengan kebanggaan. Sejak hari itu, awan gelap yang menyelimuti keluarga kami perlahan-lahan mulai sirna. Budi kini telah kembali ke rumah dan tidak lagi harus berada di tempat gelap itu. Adik saya masih tetap polos, tapi saat duduk di samping saya, ketakutan di matanya telah hilang. Ia lebih banyak tersenyum dan memanggil nama saya seolah berkata, "Kakak ada di sini." Putri saya tumbuh dengan sehat, dan matanya yang jernih menjadi cahaya baru di rumah kami. Ayah mulai menanam sayuran di kebun belakang lagi, dan ibu fokus merawat cucunya, bayang-bayang di wajahnya memudar. Meskipun miskin, rumah kecil kami dipenuhi tawa. Masih ada orang-orang di pasar yang berbisik saat melihat kami, tapi saya tidak peduli lagi. Saya tahu gunjingan dunia tidak akan pernah berhenti. Yang penting adalah saya hidup sesuai dengan nurani saya. Saya telah melindungi Budi, melindungi anak saya, dan membawa sedikit cahaya bagi orang-orang lemah lainnya. Suatu sore, saya duduk di teras sambil menggendong anak saya. Budi di sampingnya bertepuk tangan dan tertawa. Sinar matahari senja yang hangat menyinari wajah kami. Saya menatap langit dan berbisik, "Ayah, Ibu, aku berhasil, mungkin tidak sempurna, tapi aku telah menepati janjiku pada adikku. Dan aku percaya, di suatu tempat di langit sana, arwah-arwah yang tidak bersalah juga merasa sedikit terhibur." Malam itu, ayah duduk di samping saya dan berkata dengan suara rendah, "Dewi, ayah minta maaf karena pernah begitu lemah dan hampir menyerah pada segalanya. Tapi berkat kamu, ayah sadar. Kekuatan sejati bukan berasal dari otot, tapi dari hati. Putriku, kamu telah melakukan sesuatu yang pantas dibanggakan oleh seluruh kampung, seluruh masyarakat." Saya bersandar di bahu ayah dan menangis. Saya merasakan kehangatan dan penghiburan langka yang telah lama saya dambakan. Tahun-tahun berlalu, luka di hati masih ada, tapi saya belajar untuk hidup dengannya. Setiap kali anak saya memanggil ibu, saya mendapatkan kekuatan baru. Budi masih membutuhkan perawatan saya, tapi saya tidak lagi menganggapnya sebagai beban, melainkan sebagai makna hidup saya. Kisah saya menjadi buah bibir banyak orang. Ada yang terharu, ada yang mengatakan telah belajar pelajaran tentang betapa berbahayanya diam. Saya tidak menganggap diri saya sebagai pahlawan. Saya hanyalah seorang kakak dan seorang ibu yang melakukan apa yang harus dilakukan untuk melindungi orang-orang yang saya cintai. Tapi saya percaya, kebenaran hanya bisa hidup jika seseorang berani bersuara. Suatu pagi yang cerah, putri saya berjalan tertatih-tatih di halaman, dan Budi duduk di sampingnya, bertepuk tangan, dan ikut tertawa. Tiba-tiba saya merasakan kedamaian di hati saya. Saya sadar, setelah semua badai itu berlalu, yang tersisa bukanlah kehormatan yang kembali, bukan keadilan di pengadilan, melainkan cinta keluarga. Cinta itulah yang menjaga kami agar tidak hancur dan membimbing kami melewati kegelapan menuju cahaya. Saya mengangkat kepala. Sinar matahari pagi menyinari dengan terang, seolah berjanji pada hidup saya sendiri. Saya berbisik pelan. Apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah meninggalkan adikku dan anakku. Karena aku telah belajar bahwa cinta adalah satu-satunya api yang membuat manusia bisa mengatasi semua penderitaan. Kisah Dewi, yang selama 8 tahun dengan penuh pengabdian merawat adiknya yang lumpuh otak, kemudian dihadapkan pada kebenaran yang mengejutkan dan mempertaruhkan segalanya untuk mengungkap kebenaran, meninggalkan kita pelajaran yang mendalam diiringi air mata. Bahwa cinta adalah kekuatan terbesar. Cinta itulah yang memungkinkan seorang wanita yang tampak lemah untuk melawan ketidakadilan dan melindungi keluarganya dari kegelapan yang kejam. Melalui kisah ini, kita menyadari
Sekeras apapun hidup, selama kita menyimpan percikan api cinta di dalam hati, kita bisa mengatasi segalanya. Terkadang, diam sama dengan bersekongkol dengan kejahatan, tapi jika satu orang saja berani bersuara, kebenaran akan terungkap dan keadilan akan semakin dekat. Dewi telah membuktikan bahwa keberanian yang lahir bukan dari kekuasaan, uang, atau kehormatan, melainkan dari cinta terhadap keluarga, adalah yang mampu menggerakkan hati manusia dan mengubah masyarakat. Pelajaran yang tersisa untuk kita masing-masing adalah untuk menghargai keluarga, melindungi yang lemah, dan tidak berpaling dari penderitaan orang lain. Mungkin saja perhatian kecil dan tindakan berani Anda bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Ingatlah bahwa cinta harus dibuktikan dengan tindakan, bukan kata-kata. Dan, semoga Anda menjalani hidup yang bisa membuat Anda bangga pada diri sendiri, karena tidak pernah diam di hadapan ketidakadilan. Jika kisah hari ini memberikan gaung yang dalam di hati Anda, mohon untuk berlangganan saluran ini dan mengaktifkan notifikasi. Setiap perhatian dan dukungan Anda menjadi kekuatan untuk menyebarkan kisah-kisah hangat yang membantu kita menciptakan dunia yang lebih baik. Semoga cinta menjadi pelita di rumah Anda dan dalam kehidupan sehari-hari Anda. Tangan hangat yang Anda ulurkan hari ini, mungkin besok akan kembali kepada Anda atau keluarga Anda. Dan percayalah pada satu hal ini, selama kita tidak menyerah satu sama lain, kegelapan apapun pada akhirnya akan berlalu.